dzurriyyati silsilati wa ila ruhi jami' sahabat Sayyidina Abi Bakr Umar Sayyidina Ali karamullah sairil awliya illa masyarikil ardi fi barri wa bahri jami' yamin simaliha wa udiyatiha wa jibali rasibah qafin ila qaf min ladun adam ila yaumil qiyamah wa nakhusu khasatan khassah hujatul Islam Muhammad Al-Ghazali Atusiqadas Ismaila Sayyidil Awliya Il-Jawiyah Aladina Balagudina Islam fi Indonesia Sunan Ampel Syed Sunan Kalijaga Radin Syarif Hidayatullah wa imatil arba'ah radhiyallahu anhu Ismaila Sayyidil Jawiyah wala jami'in syai'ulillahi lana walahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim arrahmanir rahim yaumiddin suratal ladzina an'amta 'alaihim Faslun ya habibi dah. Faslun filuzumil uzlah. Tema ini mengangkat pengertian wajibnya uzlah atau ketetapan uzlah ala salik iku wajib ingatase santri. Santri diberi satu kewajiban, diberi satu kegiatan yang sifatnya harus dan penting. Ayal zima tawi yento netepi sopo salik al uzlata ing uzlah. Iki kenapa lafadz ayal zima kan fi'il, kenapa jadi mubtada? Itu nanti ditakwil masdarnya. Ay luzumukum atau luzumuka. Wajib bagi santri itu netepi uzlah. Nanti uzlah dikaji pengertian yang sebenarnya. Apa sih pengertian uzlah itu? Tujuannya apa santri harus uzlah? Liyastadhiro supaya nongol, supaya nampak, supaya muncul biha dengan uzlah tersebut, nongol muncul ala a'daihi mengalahkan musuh-musuhnya salik. Siapa musuhnya salik? Ya otomatis hawa nafsu, setan, dan hal-hal yang sifatnya negatif. Itu hanya bisa diberantas, hanya bisa diperangi dengan sifat uzlah. Wahya utawi pengertian uzlah iku nau'ani dibagi menjadi dua pengertian, dua macam. Satu sifatnya faridotun, sifat hukumnya adalah wajib. Yang kedua fadilatun, sifat hukumnya sebuah prestasi. Jadi uzlah itu ada yang wajib, ada yang bersifat prestasi. Fadilah itu prestasi. Lafal faridotu utawi pengertian uzlah yang sifatnya wajib, iku al uzlah kita menghindar, menjauhi anisyar dari karakter buruk, dari aktivitas negatif, menjauhi ahlahu juga pelaku-pelaku hal-hal yang negatif. Jadi teman yang nggak baik kita hindari, itu juga merupakan kewajiban kita untuk pengertian uzlah. Siapapun, entah itu teman, tetangga, saudara, yang karakternya tidak baik, yang ahlu syar, kita tinggalkan. Ya sebatas karakter buruknya aja. Adapun masalah berteman,
serawung, bebaturan, enggak masalah. Yang enggak boleh didekati itu perilakunya. Perilaku buruknya itu yang tidak boleh kita dekati, tidak boleh kita dekati. Itu pengertian uzlah yang wajib. Kepada siapa saja ahlus syarr harus kita jauhi, harus kita hindari. Itu pengertian uzlah yang sifatnya wajib. Lawal fadilatu utawi uzlah yang bersifat fadilah iku al uzlah kita menjauhi anil fudul dari berhambur-hamburan, israf, memanjakan diri, baik dalam pola makan, pola fashion, lifestyle, gaya hidup dan lain sebagainya yang sifatnya mubazir, yang sifatnya jor-joran, foya-foya, itu harus kita hindari. Nah, kalau kita bisa menghindari hal itu, baru kita punya prestasi dalam uzlah. Itu fudul itu memubadirkan sesuatu. Ya berfoya-foya lah garis besarnya itu. Kita meninggalkan berfoya-foya. Itu pengertian uzlah yang secara fadilah. Wa ahlahu, dan kita tinggalkan golongan bos-bos yang senengnya glamor. Tinggalkan gaya hidup bos-bos kang glamor tuh kita tinggalkan. Artinya sekalipun contoh umpama kita diparingi tanjak, bahasanya beli, ya segala bisa, pengen tuku mobil papat kan bisa, tapi dihindari hal seperti itu. Ya sederhana, butuh siji ya siji, butuh loro ya loro. Jangan melebihi kebutuhan yang kita butuhkan, karena kebutuhan kita nggak sama satu sama lain. Tuh. Jadi bukan nominalnya yang dihitung, tapi kebutuhannya. Bisa jadi orang kalau kebutuhannya mobil 10, dia punya 10 nggak apa-apa. Nah, istilahnya tuh, kalau memang itu kebutuhannya memang 10 umpama. Tapi kalau kebutuhannya cuma 2, terus dia menumpuk kendaraan yang melebihi kapasitas kebutuhan, nah itu namanya tidak uzlah dalam fudul. Makanya disebut uzlahnya uzlah fadilah wa ahlihi dan ahli fudul. Wakilah, ada satu informasi, al khalwatu fil uzlah al khalwah ghairul uzlah. Dalam satu keterangan, yang namanya menghindar dari kehidupan masyarakat itu bukan kategori uzlah. Jadi mencil ning gunung itu bukan kategori uzlah menurut satu pendapat. Karena dia hanya mengedepankan menjauhi masyarakat, tapi tidak mengenai inti daripada pengertian uzlah. Yang pertama kan jelas farido itu kan kita harus lari dari karakter buruk. Itu uzlah yang wajib. Secara individu. Wajib. Nah, adapun fadilah kita menghindari hal-hal yang sifatnya itu foya-foya. Nah, itu baru prestasi fadilahnya uzlah di situ. Sunahnya lah istilahnya lamunan bahasa yang lain dari fadilah itu sunnah. Itu uzlah yang sifatnya sunnah. Nah, adapun lari dari kehidupan masyarakat itu bukan uzlah. Sampai menyendiri di gunung tetapa kan kok supaya dekat dengan Allah, itu bukan uzlah menurut satu pendapat. Wal khalwatu minal aghyar, yaitu diantaranya menghindar dari kehidupan masyarakat. Wal khalwatu minal aghyar, menghindar dari kehidupan sosial masyarakat. Lawal uzlah utawi pengertian uzlah sendiri mina nafsi, dari hal-hal yang sifatnya keinginan, hawa nafsu, wama, dan hal-hal tad'u yang mendorong, opoma
ilaihi kepada nafsi. Dan uzlah itu yang sebenarnya itu menjauhi keinginan-keinginan dan hal-hal yang mendorong terhadap keinginan, yang keinginan itu watas tagilu anillah sampai ngelalenaken Gusti Allah. Nah, itu. Apa saja pengertian uzlah itu begitu. Jadi kita menghindar sebuah keinginan dan dorongan-dorongan yang menghantarkan kita jauh dari Allah, itu yang harus kita jauhi. Berarti sesuatu aktivitas ataupun dorongan yang menghantarkan kita mengenal Allah, itu harus kita jalani. Itulah uzlah yang hakikat. Bisa jadi kumpul rame-rame tapi hakikatnya uzlah, ya di sini begini modelnya nih. Hakikatnya uzlah. Enak-enaknya ngobrol, berkaru-karuan ning jaban ning kene ngobrol menghantarkan kita mengenal Allah. Sebab buahnya uzlah itu sebenarnya buah daripada mahabbah kalau dideteksi secara hakikat tuh. Sebab kedudukan paling tinggi di sisi Allah itu tidak ada yang lain, itu hanya mahabbah. Cinta, Pak. Jadi selain cinta tuh nggak ada kedudukan yang melebihi cinta tuh. Kalau ada istilah taat, itu buah dari cinta. Kalau ada istilah dekat, muqarrabin, itu buah daripada cinta. Landasannya tetap cinta. Cuman cinta yang bagaimana, yang sampai kapasitas levelnya itu sangat tinggi di hadapan Allah dan tidak ada kedudukan lain selain cinta. Ada syaratnya. Tuh. Jangan jauh-jauh lah sampai seneng wong wadon. Ana syaratnya, Kang. Tuh. Ya iya. Tuker cincin dikit. Ya. Iya kan? Tuh. Dilamar dikit, iya kan? Tuh. Kalau sudah ada cinta, ya pengennya marek, bener loh, Kang Muti. Ya iya. Ana setrum. Jadi bohong kalau ada istilah yang penting dekat dengan Allah. Kedekatan itu kalau tertanam rasa cinta. Kalau nggak ada cinta nggak mungkin bisa dekat. Jadi justru yang mendekatkan kita kepada Allah tuh sejauh mana cinta kita kepada Allah. Yang sesuai standarnya Allah, bukan standarnya kita. Jadi usahakan cinta itu yang standarnya Allah, bukan standar kita. Apa standarnya Allah? Allah hanya menginginkan 3 syarat dalam cinta. Tuh, lamun kok njaluk mahare telu Gusti Allah ku. Demenku njaluk mahar. Pada bae kaya menungso arepanan demen wong wadon ku ya ana mahare Kang Fani. Iya kan? Akad nikah bae wajib maharku. Hukumnya kan wajib mahar. Pada baik demen Gusti Allah kan wajib ana mahare. Apa maharnya itu? 3, Pak. 1 taubat. Itu maharnya cinta kepada Allah itu 1 taubat. Secara logika yang wong ayu beli, wong gembleng. Masa ya arep nampani wong lanang kang bleketek. Iya mah. Masa gelem mo. Iya kan? Wis blesak ireng mambu penguk. Kira-kira gelem beli lamun ana wadon ayu mongkon kok. Ya masuk gelem mo. Apa maning seorang putri ibaratnya kan? Masuk gelem mo. Pedu clewe aku masuk gelem kan? Lah, apa maning Gusti Allah? Logika kan? Logis kan? Allah zat yang maha suci. Kurang apa Allah? Apa kurang kaya? Apa kurang cantik? Apa kurang ganteng? Kalau diistilahkan ganteng, kalau diistilahkan cantik, wajar ketika Allah mengajukan 1 syarat. Pengen demen kula kudu tobat. Tobatnya boleh sekedar tobat dohiron wa batinan. Artinya kita memutus arus maksiat fisik dan maksiat batin. Itu syarat pertama untuk bisa mendapatkan legalitas
direspon cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu dengan taubat. Maharnya itu taubat. Yang kedua, mahar daripada cinta. Kenapa kok saya ure tentang cinta? Karena ini uzlah, nanti ada kaitannya. Ini buah daripada cinta sebenarnya. Uzlah tuh. Yang kedua adalah sabar. Jadi maharnya cinta kepada Allah yang nomor 2 itu sabar. Artinya sabar itu kita siap di semua keadaan. Siap di semua keadaan, siap di semua kondisi. Ya artinya ketika ada cinta harus didukung kuat dengan kesiapan. Iya, siap dengan keadaan apapun. Seorang pecinta siap dicubit oleh kekasihnya. Ibaratnya lamun anu ke ibarat kita demen ning wong wadon ya dijiwit ku ya aja ngamuk. Iya beli. Ya lamun urip dipai melarat, dipai susah aja sewet cubitan Allah. Kalau berangkat dari cinta, ya rasanya sakit itu tidak terasa karena ada eksistensi cinta dalam hatinya. Sesama manusia aja akan lari kalau memang dicubit. Marah kan, belum apa-apa sudah ngambek. Nah, iya kan, belum apa-apa sudah ngamukan. Bagaimana nanti kalau hidup bareng, kan gitu? Kan untuk kamu nih. Iya, lamunan saking senengnya wong wadon sampai nyubit sampean kah? Ibaratnya saking senengnya sang kekasih sampai nyubit sampean, ya sakit sih sakit. Tapi kalau cintanya itu dalam, ya tidak terasa sakit itu, malah justru nambah dekat. Ingin lagi dicubit. Bahkan para aulia tuh ingin lagi dicubit. Kenapa? Saking dekatnya. Apalagi diberi hal-hal yang sifatnya indah kan. Taruh dikasih hal-hal yang sifatnya nggak enak pun. Kalau berdiri di atas cinta. Tidak akan terasa itu nggak enak. Dengan cinta semua bisa enak. Nah, itu sabar itu mahar kedua untuk direspon cintanya. Harus siap di semua keadaan. Baik enak maupun tidak enak. Baik yusron maupun usron. Tuh. Apalagi keadaan yang enak kan istilahnya. Tuh. Ditraktir kekasihnya ya. Ning pacar wah pengeling wani tombok. Tuh. Iya kan wani tombok, seorang kekasih itu wani tombok. Makanya cinta itu yang nomor 2 syaratnya itu yaitu sabar. Adapun taat itu buah daripada cinta. Tuh. Karena ada cinta otomatis sampean mau tidak mau akan patuh dengan sang kekasih. Taruhlah sesusah apapun. Contoh, kamu seneng si A. Wis gandrung, wis cinta banget. Walaupun sengsara di pihak kamu ti, Mas, tolong dong beli apel. Bagian duit kan ya diusahakan untuk kena apel. Kan konon ibaratnya nurut mangsa burung mah. Asal wis demen. Ya memang sakit kan. Waduh, lah kantong lagi kempes. Beli dia modal beli. Wong wadon jaluk tuku apel. Waduh, ya tetap diusahakan. Ini buah daripada taat. Artinya pengabdian itu muncul ketika sudah ada cinta. Dengan sendirinya pengabdian itu teraplikasi. Jadi bahasa taat pun kalau tidak didasari dengan cinta ya taat-taatan namanya. Endah-endahan. Nanti salah dalam penyikapan taat. Itu yang nomor 2 yaitu sabar. Siap menerima di semua kondisi baik enak maupun tidak enak. Ya gambarnya tadi. Dicubit jangan marah kita tuh. Diciwit nih Gusti Allah aja mengkel ang. Ngono. Duh mukayuku coba ketemu bae aja. Dah glendeng bae. Dau dicubit, dau alon-alon ku ruang bani lho. Nembe alon-alon ku nyubite ku ya iya. Tuh nembe alon-alon. Nah itu sabar itu kesiapan, siap di segala
keadaan, baik enak maupun tidak enak. Siap menerima kita itu. Kesiapan yang perlu dikedepankan. Itu sabar. Lah yang nomor 3 itu zuhud. Zuhud nanti ada kaitannya dengan uzlah. Zuhud itu kejujuran. Maknanya kesederhanaan. Teks awalnya kan apa adanya. Berarti rohnya itu kejujuran. Yang nomor 3 mahar yang diajukan oleh Allah agar cinta itu direspon itu zuhud. Tuh, makanya di sini ada uzlah itu kita menghindari hal-hal yang sifatnya berhambur-hamburkan. Itu hidup apa adanya, jangan ada apanya. Iya, sederhana. Ya jangan jauh-jauh kita untuk mencintai Allah ya. Cinta sesama pun kalau berangkat dari ketidakjujuran nggak enak. Beban moral. Tuh. Bisa diundat-undat nih akhir perjalanan nih. Pengen jare mekenen jebule setelah jadi siji membodoh ya Kang pengen lah. Kowe diundat-undat blenak ngono. Beda kalau dari awal sudah mengutarakan kejujuran. Ibaratnya nok terus terang baik kakangnya lo beli duwe apa-apa menggawe serabutan gelem to nok lo ya kan enak kan tuh. Beda dengan orang yang kayaknya penampilannya wong sugih beli gaya apel naik mobil padahal ngerental beli. Wah. Kan berarti kan tidak jujur. Gue lo blenak kan kamu kan. Awalnya beli jujur nanti endingnya itu nggak enak. Tuh. Perjalanan cintanya nanti nggak enak. Yang nomor 3 itu zuhud. Zuhud itu kesederhanaan garis miring kejujuran. Jujur, transparan. Apa adanya, jangan ada apanya. Tuh. Katakan mampu-mampu, enggak. Tuh. Kepada Allah pun begitu. Allah nggak akan pernah menuntut hal yang kita tidak mampu. Cukup jujurlah Anda pada diri Anda sendiri. Tuh. Gusti kula lho harus sembahyang bengi ku blek kuat ya kuate lho ya paling sarakaat ya wis apa semampu. Tuh. Durung kuat ya bisa nembe masih ngobrol bae melekan. Ya diisi yang positif. Nggak akan ada tekanan sebenarnya. Yang penting kita mau connect jujur dengan Allah. Kejujuran itu modal yang paling berharga dalam mengarungi cinta. Baru ketika 3 syarat ini, 3 mahar ini kita bisa mengcovernya, baru akan connect pengertian cinta. Legalitasnya langsung Allah yang akan nyetempel. Makanya salah satu doa Nabi di antaranya Allahumma rzuqni hubbaka wa hubbaman ahabbaka wa hubbama yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, berikan fasilitas rizki padaku untuk bisa mencintaimu. Dan bisa mencintai orang-orang yang bisa mencintaimu. Dan berilah fasilitas padaku yang bisa menghantarkan aku mencintaimu. Itu salah satu doanya Nabi. Di antaranya untuk mencapai level cinta tuh nggak sembarangan. Makanya setelah itu Rasulullah dijuluki Habibullah. Makanya berat. Level Habibullah itu nggak sembarangan. Ya itu kalau mau tahu Habibullah hakiki ya itu tadi. Karena a'lal maqamat min maqamati din al mahabbah indallah. Nanti secara otomatis kalau mahabbah indallah itu betul-betul didukung dengan persyaratan 3 tadi, nanti hal-hal yang berdampingan dengan Allah juga ikut dicintainya seperti para anbiya, para aulia. Sebelah ado-ado lah, kayak cintai wong balah. Itu. Cinta ning si A mama si Fatimah duwe batur pun melu didemeni Kang ya melu ditakoni beli iya melu diamati begitu Kang Asep ya lamunan laktir ya tetap bareng-bareng ditraktir dibagi bagian lah artinya akan ikut tuh merembet menjalar tuh jadi demening Gusti Allah ku hukumnya wajib Kang
Jadi wajib itu ternyata duduk sembahyang ya. Ya iya. Duduk sembahyang wajib itu bukan sholat saja. Wajib kita itu cinta kepada Allah. Nah, agar cinta kita itu connect dengan Allah, gimana caranya? Itu tadi 3 mahar yang harus kita bayar, yang harus kita tempuh. Sampean biar kepengen rabi ku yo rantak-rantak nih, wah makanya udah sang Malik kan, kepengen kanggo ngelamar ku Kang Asep, kepengen anu lemari yo, anu weduse kan enggak, waduh, anu barang abangnya sampai diutang-utangaken iki ning Gusti Allah sampai lah dilarang woro, yo palsu, ning Gusti Allah jadi dilarang woro. Kalau padahal kalau mencintai Allah tidak akan pernah rugi, Anda nggak akan kecewa Pak. Tuh. Hari teman Ramadan bisa kecewa Pak, iya kan? Bisa kecewa, tapi cinta kepada Allah dijamin tidak akan kecewa dan tidak mengecewakan. Kalau cinta kepada Allah tuh dijamin tidak kecewa dan tidak mengecewakan yang dicintainya tuh. Laka rugi itu dijamin, itu jaminan itu. Jaminan tidak kecewa dan tidak mengecewakan. Tidak dikecewakan nantinya tuh. Kalau cinta sesama masih bisa dikecewakan, Kang. Masih bisa dikecewakan. Pasti malah iya, malah lihat kesempatan dikecewakannya masih ya kan? Tuh, makanya kejarlah cinta Allah di atas cinta semuanya. Itu. Nah, ini kaitannya uzlah itu diantaranya yaitu buah dari cinta, Kang. Nanti setelahnya tumbuh mahabbah rasa cinta itu dengan 3 persyaratan yang diungkap tadi, dengan sendirinya makom muqarrabin akan kita sabet, makom to'at akan kita sabet, makom ubudiyah akan kita sabet, semuanya akan kita sabet. Asal ruhnya cinta itu terpenuhi syaratnya. Jadi ana syarat sing kudu dilakoni. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan cinta kepada Allah tapi perilakunya tidak mencerminkan seorang pecinta, itu bohong, palsu cinta. Cinta bertepuk sebelah tangan ngono. Mamang, mau kontenku. Ya demen dewekku ya blen tak anggap. Iya kan? Ya awalnya sih seneng tapi akhirnya gekeng. Mengkel karepe dewek kan? Tuh, karena cinta bertepuk sebelah tangan. Lah umat Islam mayoritas cinta bertepuk sebelah tangan dengan Allah. Allah menyaratkan seperti itu, umat Islamnya banyak yang tidak paham persyaratannya. Tuh. Ari tidak tahu masalahnya. Karena tidak tahu. Tuh. Cinta sesama aja ada syaratnya, apalagi cinta dengan Allah jelas. Itu. Jadi jangan sampai cinta kita itu bertepuk sebelah tangan. Dengan cinta dengan sendirinya kita akan sering apel. Makom muqarrabun kita sabet. Iya ya beli. Kepengennya marek terus Kang Asep. Ya iya. Ya ngerwis demen gua aduh kepengen ngapeli bae. Takon Kang Asep nom-nomane lho. Ya iya. Bagian di calling mana kepengennya marek dewek nyeruntul kan. Karena apa? Sudah ada mahabbah dalam hatinya. Dengan sendiri tergerak kepengen marek. Ya marek terus. Begitu pula ketika kita mampu mewujudkan rasa cinta kepada Allah dengan persyaratan yang ada, ya dengan sendirinya. Pengen marek terus, ngapeli terus. Ya iya. Dijiwit. Nah, itu kadang-kadang kita tidak menyadari. Pun karena tulisannya beliau makanya udah syaratnya ya ada teksnya. Kita dihantarkan untuk mengenal yang namanya mahabbah yang sebenarnya. Maka disebut, kenapa Kanjeng Nabi disebut Habibullah. Tuh, makanya Nabi Ibrahim pun begitu disebut Khalilullah. Nabi Ibrahim tuh Khalilullah. Kalau Kanjeng Nabi Habibullah. Makanya terjadi pada Nabi Ibrahim ketika didatangi malaikat Israel, ditanya siapkah Anda wahai Nabi Allah? Jawabannya filosofis. Hal taro
habibi yukrohu atau yukrihu liqa'a habibah. Apa Anda tahu ada seorang kekasih yang benci ketemu dengan kekasihnya? Tuh. Nabi Ibrahim tuh ketika kedatangan malaikat Israel tuh. Iya. Siapkah Anda? Ya kan ketahuan, tahu bahwa itu malaikat Israel. Nabi Ibrahim jawab, apakah Anda pernah lihat ada seorang kekasih benci ketemu kekasihnya? Makanya al-ana faqbid ruhi, cabut aku sekarang. Seorang sabar kepengen ketemu. Barang gula-gulaan gede. Lamun bisa kok engko. Ya beli. Wis enak nih ngene wis nyaman lamun anu kok beli. Wis di omah, wis di sawah beli. Wis dasare bledemen buat kamu kon dasare bledemen. Dasare bledemen. Jadi kalau ada orang pengen betah ning kene, dasare durung demen. Durung ketemu kekasih sejati lamun anu Kang Asep. Lamun kok cinta masih ngambang, masih gegerayang. Masih gegerayang. Kalau betul-betul para pecinta yang sudah mateng dengan sendirinya akan begitu. Di kematian itu adalah pintu pertemuan. Pintu pertemuan yang pelaminan lamun anu kok Kang. Disandingaken niku ya lamun melewati pintu itu, pintu kematian. Ya iya. Dokternya tuh iya. Ada teksnya. Cuman mereka diarahkan ke doktrin yang itu. Yang nyimpang. Sehingga dicuci otaknya. Makanya kita harus betul-betul ditanamkan rasa itu. Cinta itu kedudukan yang paling tinggi, tidak ada yang melebihi dari itu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu kedudukan paling tinggi. Cuman syaratnya itu yang jarang diungkap, Kang Fani. Mahare kok Kang Asep. Ya berwe yo. Mahare apa juga Asep? Mas Abang anu, barang abangnya pirang gram. Ya wis mrene mokon-mokon bae. Iya kan? Ngelamar ngundang kiai, sing ngelamar ning Gusti Allah. Tuh. Mencintai Allah itu ada syaratnya, enggak mudah. Makanya dengan demikian uzlah pun nanti bagian daripada sifat zuhud. Nah, ini kesederhanaan, kejujuran. Kan diungkap tadi, syaratnya cinta itu harus zuhud. Jujur apa adanya. Nah, ini termasuk uzlah itu termasuk buah daripada itu tadi. Cinta, buahnya cinta. Kalau sudah tertanam cinta, syaratnya sudah lengkap, akan buahnya muncul semua. Buah taat, sebuah pengabdian, nurut ning Gusti Allah ya temenanan nurut. Aris demen ku mamangnya masuk mungkin nglawan. Angel nglawan ku. Wis kadung demen sih Kang Fani. Udah nangin tetep mangkat wis kadung demen asale. Ada wong demen gua ngasep kok. Ibaratnya begitu karena ada cinta. Nah, makanya wal uzla minan nafsi tadi kaitannya wal khalwa minal aghyar wal uzla minan nafsi wa ma yad'u ilaihi wa tastaghilu anillah, itu yang dijauhi. Wakila as-salamah asratu azain tis'atun minha fissumut. Wakila ada satu informasi yang namanya as-salamah utawi keberhasilan utawi kesuksesan, minha diantaranya ada pada uzlah. Minha ada pada uzlah. Nah, fisumti dalam penyikapan diam, fisumti dalam penyikapan diam, amma diam dari hal-hal la yu'na atau layakni yang tidak bermanfaat opoma.
kita pasif ketika melihat hal-hal yang negatif. Artinya nggak ada respon gitu loh. Nggak apa namanya? Respect. Nggak respect kita kalau dalam hal-hal yang negatif. Itu diantaranya kesuksesan dalam uzlah tuh diantaranya itu. Lamun uzlah selamatku, ake meneng itu termasuk uzlah. Tuh. Bagian yang tidak terpisah dari pengertian uzlah diantaranya diam. Tidak respect ketika melihat hal-hal yang tidak negatif, hal-hal yang negatif. Ya tergantung, relatif. Makanya uzlah itu jangan diartikan sempit. Uzlah jangan diartikan sempit. Banyak sudut pandang, tergantung perspektif kitanya. Tuh. Kalau kitanya uzlah memandangnya nggak menggunakan ilmu, akhirnya lari dari kenyataan, ya toh? Wah, sing penting jari agama kongon mencil, akhirnya anu kang tetapo beli. Padahal lari dari masalah itu. Justru uzlah itu yang selamat itu ya tadi. Jangan respect ke hal-hal negatif, harus respon positif ke hal-hal yang positif. Itu masih kategori uzlah. Tuh. Uzlah itu kaitannya mental batin, bukan fisik yang dikedepankan. Tuh. Kadang-kadang orang-orang memahami ya uzlah itu ya ngadoi aktivitas fisik. Bukan itu. Rohnya uzlah tuh. Rohnya uzlah tuh ya menjauhi aktivitas yang negatif karena itu sifatnya rohania, bukan dohiriyah. Sifatnya spirit. Bukan psikis sifatnya tuh. Wa wahidatun fil uzlah. Jadi keselamatan yang jumlahnya 9 itu ada pada sikap diam. Tidak respect kalau dalam hal-hal negatif. Nah, uzlah itu yang ke-10-nya. 1 itu diantara ada pada uzlah. 10 karakter orang bisa selamat itu diantara yang 9 itu tertuang dalam sifat diam. Yang 1 tertuang dalam sifat uzlah. Jadi wong meneng wae selamat termasuk ruknul aulia itu as-sumut. Rukune wali itu termasuk diam. Diam. Itu diam itu penjabarannya luas nantinya. Diam ada yang diam nggak mau bicara kalau dalam hal yang tidak benar. Ya bukan berarti apatis. Diamnya itu berprinsip. Bukan diam yang pasif, tapi diamnya yang positif. Ini makanya perlu disikapi dengan bijak. Diamnya bukan diam plonga-plongo, Mang. Anu kang meneng tapi karena karena plonga-plongo. Ini sih diamnya karena sikap mental, ya kan? Ini sih diamnya karena penyikapan mental yang sangat matang. Iya. Diamnya diam pakai ilmu, bukan diam plonga-plongo karena blow on kan? Wahidatun fil uzlah. Wakila ada satu informasi al hikmatu asyratu ajza, utawi yang namanya ilmu hakikat itu ada 10 bagian. Ada 10 pembagian. Tis'atun utawi kang 9 minha dari yang 10 itu iku bener ya? Iku fisumet sama diam amma dari hal-hal layak nih yang tidak bermanfaat. Lawal asyiro fil uzlah yang ke-10-nya itu penyikapan uzlah. Uzlah aninas menjauhi karakter buruk semua masyarakat. Jadi masyarakat yang notabene itu karakter perilakunya itu buruk kita jauhi.
Dudu Melayu sing menusa lari dari perilaku buruknya. Tuh. Yang perilakunya kan nempelin jasad itu loh. Gimana maksudnya? Perilaku orang kan menempel di jasadnya. Nah, kita mau menjaga perilakunya tanpa menjaga jasadnya tuh. Ya jangan ikuti cara berpikirnya. Itu. Cara berpikirnya tuh jangan kita ikuti kemauannya. Ya umpama terjadi di masyarakat, hal itu sudah menjadikan hal yang sangat lumrah bahwa itu dianggap baik oleh masyarakat dan benar secara agama, padahal secara hakikat itu nggak benar, ya kita jauhi, kita jangan ikuti. Gitu. Bukan berarti kita membenci individu merekanya, tapi kita karena punya prinsip. Makanya ketika kita mengajukan interupsi atau protes kepada masyarakat, timbal baliknya itu fitnah, ya kita diam, gitu loh. Contoh kegiatan masyarakat nih nggak sesuai dengan aturan, tapi ketika dilawan, ketika diprotes akan berdampak fitnah besar, ya kita diam. Makanya di situ pengertian diam tuh. Diam itu yang bijak begitu. Di antaranya ilmu hakikat itu jumlahnya ada 10 bagian. Di dalamnya itu ada di diam. Fil uzlah. Wal asiro fil uzlah anin nas. Tuh. Kasirun. Benar kasirun ya? Kasirun tegese akeh. Kasiruman nadima alal kalam. Kasiruman tegese ake wong nadima kang memiliki penyesalan alal kalami atas banyaknya bicara tanpa ilmu. Jadi orang yang banyak bicara akan banyak penyesalannya kalau tidak berangkat dari ilmu. Lamun ngomongnya bledi ilmu ya wis gue lo ketun. Sebab ari omongan wis metu ku angel ditarik ya Kang. Oh, ya kan apalagi omongannya seorang tokoh besar, lamun keperucut ki wah wis berat. Jadi bola bencana. Iya kan? Nah, makanya ini. Makanya kenapa para aulia sampai merumuskan bahwa diam itu merupakan kunci rukun dari seorang aulia. Bukan berarti nggak boleh bicara. Sekali bicara dia menggunakan ilmu. Diamnya pun berilmu. Jangan sampai salah ngomong. Karena apa? Pembicaraan, obrolan ketika sudah keluar sulit untuk ditarik lagi. Itu makanya. Waqalla man nadima anis sukut. Angkat sedikit orang yang menyesal ketika diam. Tuh. Jadi banyak orang yang kecewa karena banyak bicara, karena pembicaraannya. Tapi akan sangat sedikit orang yang menyesal ketika dia diam. Tuh. Artinya peluang selamat untuk diam itu lebih besar daripada banyak bicara. Nah kalau model begini diamnya itu kalam. Kalau para aulia tuh sukutuhu kalamuhu. Diamnya itu adalah bicara. Apalagi bicaranya. Ya jangan balah Sunan Gunung Jati. Turu bae lu ngomong. Cara kasar ngomong. Tidurnya aja tuh bicara. Apalagi hidupnya kan. Tuh. Diamnya aja tuh memberi mauidhah. Memberi pesan-pesan tersirat. Tuh. Ya diamnya para aulia tuh memberi pesan-pesan tersirat bilisanil hal. Dengan gelombang spirit pesannya tuh. Mungkulai belum bisa maca gelombangnya. Lamun beli ilmu kok Kang Asep. Marek mono kok nggak puyeng bae lamun anu kok. Nggak beli puyeng beli mono. Iya Bu. Lamun kuliah paham kok ya koten. Jare Kanjeng Sunan niku sirak wari lagi mumet pemene. Kelingan wong tua, jajal lagi mekayai beli mumet. Ya boro-boro kelingan kula kan ngono. Artinya tuh gelombang spiritnya itu sangat lembut.
Ketika kita mengunjungi sosok-sosok tokoh yang sudah semare, ya usahakan niat itu jangan jauh dari betul-betul karena kita muhibbin orang-orang yang betul-betul muhibbin fillah. Kita ziarah mengunjungi. Makna ziarah itu apa sebenarnya sih? Mengambil spirit perilaku positifnya yang diziarahi sebenarnya. Makna ziarah tuh mengambil spirit perilaku positif yang kita kunjungi. Itu pengertian ziarah. Masih lebih terbaca orang itu daripada orang yang maksud kalau iya ya relatif, makanya kan ziarah itu kan pengertiannya kan luas. Pengertiannya luas, makanya ziarah itu yang sebenarnya itu mengambil sisi positif dari yang kita kunjungi, mengambil sisi positifnya. Aja ndeleng kesaktiane wah bisa nekaken duit sing lemah terus diziarahi bari melu bisa mekono. Akake kan mekono. Ndeleng ning kejadugane, ning kesaktiane. Tuh. Terus ujung-ujungnya luru berkahe ngono mriki. Bukan itunya. Tuh, kita ambil spirit positifnya yang kita kunjungi. Meneladani, tapak tilas spiritnya itu yang kita ambil. Tuh. Makanya dengan kajian begitu kan nanti umat Islam nggak akan bertabrakan, beli rebutan luru job, ya kan? Ya, beli rebutan luru job. Siapapun yang bisa mengambil spirit positifnya si yang dikunjungi silahkan, siapa saja. Mau beliau itu sosok yang rahmatan lil alamin untuk semua kalangan, bukan hanya untuk Nahdien saja, benar nggak Mas? Semua kalangan. Bu abang, bu ijo, asal tadi bisa mengambil sisi positif yang kita kunjungi. Kadang-kadang disalahgunakan itu. Tuh, kaken oknum dari angel, korup awis kadung kaken oknum tuh untuk mengembalikan nama citra, nama baik korup kita sendiri tuh kadang-kadang sulit karena wis kaken oknum. Tuh. Ya bukan berarti bukan berarti sudah nggak ada yang baik, tapi karena kaken oknum sehingga kang baiknya benongol. Tuh. Kajian pun dalam dunia agama pun begitu. Terus kaken oknum ilmuwan agama sehingga luru kang betul-betul real, betul-betul kang nyampeaken agama kang temenan ku ya rada kangelan kang. Iya kan? Itu makanya semua lini kan, semua lini. Di dunia agama pun begitu Kang Asep. Karena apa? Tidak ada tidak ada badan yang mengawasi sih. Iya kan? Kalau pengawasi tadi ya wis aku dewek, kin ngerasa bener dewek, kan Kang Asep. Kalau kita mau jujur kan harusnya sesuai ada standar, ada standarisasi. Ya standarnya apa? Yaitu kitab dan sunnah. Gimana cara istimbat kitab, gimana cara istimbat hadis. Cara istimbatnya, cara pengambilannya, cara tendensinya aja kita nggak paham. Bagaimana bisa melangkah kan gitu. Akhirnya gue skarpe dewek, oke anggar sekamyo-kamyo kan akhirnya. Itu yang terjadi seperti itu Kang Asep. Nah ini al-hikmah, teks bahasa hikmah aja nih banyak. Iya banyak dicuri oleh oknum-oknum perdukunan ini Kang Asep. Ahli hikmah kan kok dimanipulasi. Ya iya. Dijadikan mobilisasi kepentingan ahli hikmah. Padahal makna hikmah itu ahlu tahqiq. Orang yang mampu mewujudkan suatu hal yang hakikat, itu namanya ahlul hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang kalau dikasih
ilmu faktual, ilmu hakikat, ya pasti nilai plusnya itu sangat luas. Tuh. Yang baru tekanin unsur-unsurnya kok. Kalau hakikat kan tahu persis sampai akar-akarnya. Pasti dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dari golongan dukun itu tukang bobat kan. Iya kan? Tukang bobat. Ki mahari semene minyake kiyen ngono. Tukang bobat. Padahal belanja ning panjenengane mau 50.000 didole pira? 1 juta. Iya kan 5 juta. Golongan tukang bobat. Asal di sana bisa neramal sih. Ya iku. Makanya ahlul hikmah, karena bahasa hikmah itu memang bahasa mutiara, sehingga banyak dijadikan kesempatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mengatasnamakan melegalitaskan diri sebagai ahlul hikmah. Jadi kalau ahlul hikmah itu para aulia. Ya, jelas ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Wakila ada satu keterangan lagi, al khalwah utawi menghindar dari hal-hal negatif iku aslun yang sifatnya dasar atau pokok. Itu adalah fundamental, yang fondasi, asal. Lawal kholato utawi hidup bermasyarakat iku aridun sifatnya insidental, artinya hanya bersamaan, karena ada aktivitas ya secara otomatis kita akan nimbrung bareng, akan terjadi suatu interaksi sosial akhirnya. Tu aridun ku anyar teko lah menjare bahasa murodane ku anyar teko, sifat yang baru datang sifatnya. Kalau aslinya itu kholwah, kita itu sebenarnya spirit kita tuh aslinya kepengennya ku menyendiri, kepengennya tuh. Nah, dalam kesendirian itu kita kemana arahnya? Ada wong demenan gue nake sepi kan. Nah kan kembali lagi kan. Ya iya wong demenan rapi beli tadi kan, beli indah. Bener bu Kang Asep. Oh, kudu lo disetrume karo babab mengkonon bae nembe jenggelek. Oh. Lamun durung disetrum karo babab mengkonon durung jenggelek. Tuh, artinya bahasa al khalwa itu aslun, kesendirian itu adalah fondasi. Jadi kalau sudah ada cinta betul-betul nanti inginnya menyendiri. Pengennya gua jadi diganggu. Ya wong demenan be kok, Pak. Ya beli, lamunan rabe beli tadi. Ya beli sejuk, beli indah. Blenakan arep ngobrol ya blenak. Ya kan? Keganggu lah beli nyaman lah. Ini. Jadi karena kholwah itu, nah di kesendirian itu kemana alurnya, arahnya kemana kesendirian itu? Ya tadi kesendirian itu harus betul-betul kepada sang kekasih yang sebenarnya. Nah, kalau sudah ada rasa cinta dan konek, ya pengennya dewekan bae. Masa apel jaluk dibaturi, ya blenak. Itu. Al kholwa aslun wal kholato aridun. Akhirnya fayalzimu maka berkaitan talazum opo al aslu pondasi wala yukholitu dan enggak akan bisa nyampur illa biqadril hajat kecuali yang sifatnya hanya doruri, hanya kebutuhan yang sifatnya doruri. Jadi karena kita punya jasad, yang jasad itu mau tidak mau makhluk sosial, otomatis butuh interaksi sosial, ya akhirnya bermasyarakat. Tapi jiwanya, spiritnya nggak mau. Tuh, pengennya mi'raj, kepengennya connect dengan Allah. Tuh. Itu yang namanya uzlah, itu jasad ning bumi, tapi jiwa ning langit. Ngoten kangen uzlah ku. Dudu nganggo tekan, nganggo caping, mlaku-mlaku ning dhuwur gunung, toli anak rabi ditinggal pun. Iya kan? Kangaran uzlah kemokoten. Jasadnya bermasyarakat, berinteraksi sosial,
tapi spirit mentalitasnya dengan Allah. Itu baru yang benar. Tuh. Ya sosok Kanjeng Nabi belado-ado. Kandel kabeh, ahli sosial, ahli ekonom, iya kan? Semuanya. Mentalitasnya, wah tidak berada di bumi. Malaul a'la, rofiqul a'la, kan gitu Kanjeng Nabi, rofiqul a'la. Teman-teman yang tinggi levelnya. Beli gelem ning planet bumi ku pengen ning malakutis samawat. Sampeane kelingane ning bumi bae, kelingane mardia bae. Apa mardia? Marem gede tur gaya. Kelingane mardia bae ning dunya tuh. Marem gede tur gaya. Mardia bae kan dieling-eling. Ya apa baik sesuatu hari durung marem, durung gede, durung kaya, aku ya durung puas kan Sep. Bener beli? Oh iya kan? Kang digulati ku apa konten. Wala yukhalitu illa biqadril hajat. Wa idza khalato ketika bermasyarakat sapa salik, sapa wong kang ngaji, ketika wis nyampur antara tadi tuh sifat uzlah dengan bermasyarakat, yulazimu akan netepi sapa salik asumta ing diam. Kalau bermasyarakatnya sudah matang dibangun dengan ilmu hakikat yang matang, spiritnya terbangun dengan ilmu spirit yang matang, dengan sendirinya sifat diam akan muncul. Tuh. Bukan berarti bodoh. Tuh. Sikap diamnya itu karena betul-betul sudah tahu segalanya Kang Asep. Wis weru kabeh jogedane les kader mengkono-mengkono niku. Nah, kan ngono Asep. Ah kader mengkono-mengkono niku. Oh. Umpama ndeleng wong sugih blabat dunya ya kader mengkono-mengkono niku. Turu ya semono, mangan ya tengki semono, lebih dari kuwen. Tuh. Kan konon. Jadi boleh gampang kepengaruh, tidak akan terkontaminasi mentalitasnya. Hari gulangan kula-kula kadang masih terkontaminasi. Enak ya ada dilengkapan sih kayaknya dia sukses. Sawang sinawang. Padahal kan si mumet kan no. Jungkir balik kan no. Kang lakonane sih. Kudu bilo. Awan dari bengi, bengi dari awan deh. Artinya tuh begitu. Wa idza sofa laka min zamanika wahidun ya. Wa idza sofa ketika sudah jernih lakaning siro min zamanika bisa menyikapi waktumu. Kalau kamu bisa menyikapi hukum waktu, hukum keadaan, sopa laka min zamanika wa idza sofa fahuwa mangka utawi madzukir minaz zaman iku wahidun pasti satu, pasti nyewiji. Kalau Anda sudah tahu proses waktu, kamu akan mandiri. Dengan sendirinya akan mandiri. Lamun wis bening ku engko manunggal. Nyewiji. Maksudnya nyewiji ku nanti mencari sesuatu yang pasti. Siapa? Allah nantinya. Kalau sudah kita mampu membaca hukum waktu, aturan waktu, itu nanti akan menyendiri dengan sendirinya. Kenapa kita nggak menyendiri? Karena kita tidak paham hukum waktu, tidak paham hukum sosial, tidak paham aturan hidup. Ya akhirnya kayak derapan mending ini. Loh. Oh, kan tak terang nang kata kuncinya lo cinta. Kalau cintanya sudah dipegang nanti uzlah zuhud itu buah semua nantinya. Buah dari mahabbah semuanya. Fahuwa al-murad. Fahuwa mangka utai wahid iku al-murad kang dikehendaki.
Fa inna min dalikal wahid. Benar kan? Zakat ya zakat. Oh, al murad khina. Oh, fa aina zakal wahid toh. Fahuwa mangka utawi salik iku al muradu kang dikehendaki. Fa aina dzalikal wahid. Sehingga dalika toh. Ini kan si zakat, tapi yung alifnya kepotong apa kadosnya sih dalika nih. Ada pengurangan nggak? Ini misalnya sih Fa aina dzalikal wahid. dal alif Oh zakal bener zakal wahid. Sama isim isyarah zakal wahid. Bahwa mangka utawi si salik iku al murad kang dikehendaki. Kalau sudah tahu hukum waktunya, itulah yang dicita-citakan, itulah yang diharap-harapkan. Fa aina zakal wahid. Di mana sih Allah? Dalam kesendirian itu dia akan mencari Allah. Prosesnya kan panjang. Orang kalau sudah jenuh, engkau gegulat Gusti Allah. Wis aja ada lah dipai kering be. Waduh, nyebut ngono. Allah, nembe kelingan nih Gusti Allah. Lamun durung kering boro-boro nyebut Allah kadang-kadang. Jadi secara umum aja dulu. Ya Allah. Nah, nembe ngomong ya Allah kok nembe lamun lagi sakit. Lamun wis tiba kok nembe ngomong ya Allah, ada durung tiba durung ngomong ya Allah. Kadang-kadang secara umum aja dulu lah. Apalagi yang sudah terbangun mentalnya, ketika sudah mandiri, betul-betul tahu hukum waktu, tahu hukum aturan, dia akan dalam kesendiriannya itu ingin selalu mencari Allah. Iya dengan sendirinya nanti. Kegulat. Wakila ada satu informasi lagi al khalwa bil qalb. Yang namanya penyendirian itu adanya dalam jiwa. Bil qalb fayakunu moko ono apa mau qalb ono iku mustaqriqon tenggelam bikulliyati secara totalitas, tenggelam gandrung tenggelam totalitas ma'al haqqi ta'ala dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makufan kolbuhu alaihi, hatinya mengelilingi, artinya tawaf, berputar-putar, bergerak-gerak, hanya kisaran Allah dan Allah. Yang ada hanya demokrasi Allah dalam jiwanya. Dari Allah kembali ke Allah. Iya demokrasi Tuhan tuh dari Allah kembali ke Allah. Iya kan? Jadi hatinya itu hanya pada dia selalu. Dan hanya mengelilingi orang-orang yang dekat dengan dia. Hatinya tuh. Para aulia begitu. Akan selalu begitu. Masyhufan, kesemsem. Ya wis kaya wong sampean keblondrok bae ibaratnya. Demen keblondrok, paham keblondrok. Tumblek-blek lamun anu kok. Sampai lamun demen itu blek-blek ya wis anae kun bae mang. Sajane kun blek kanggo. Sampai anu kang blek kawin lamun blek karo kun anak kang mokonanku. Karena apa? Ketumblek-blek. Tapi tidak bisa menyikapi. Mung cinta mati sayangnya kuning makhluk kan dudu ning Gusti Allah. Lamun cinta mati ning Gusti Allah kok beli lamun kelalaran sampai wudu ning dalan-dalan kok ya tetep Habibullah kan. Mung baik sih demene ning makhluk cinta mati. Jadi kelalarannya karena stres. Salah alamat. Palsu. Alamat palsu. Cintanya cinta palsu. Ini bahaya. Makanya harus betul-betul dibangun. Cinta pun nggak sembarangan.
ada ilmunya untuk mencintai itu. Gak sekonyong-konyong teko dewek karena demen kok ngasep. Tidak akan mungkin muncul cinta kalau kita nggak paham. Cinta itu tumbuh karena kita paham. Kalau kulino tresno jalanan soko kulino itu hanya kaidah untuk lingkungan masyarakat. Tapi kalau ibadah karena demen nggak mungkin terjadi. Wong ahli ibadah bisa sampai makom mahabbah tuh tidak bahasanya belum tentu tercapai makom mahabbahnya tuh. Karena makom cinta itu berangkatnya dari kenal, paham. Beli mungkin wong demen lamun beli weru kok Kang. Loh, ngerti Mas? Masa iya arepanan tuku sesuatu kok ning jero karung Kang beli weru. Beli mungkin. Beli logis. Ari hakikatku logis sebenarnya Kang. Quran yang begitu sifatnya mukjizat saja tuh aksaruha tuh logis makul sebenarnya. Hanya karena keterbatasan IQ kita aja yang tidak bisa menyerap logisnya Al-Quran. Sederhananya itu. Mukjizat tuh makul, itu sangat makul. Barang nyata. Ya barang hak barang nyata. Ari barang nyata kus ya masuk akal. Wong akal sebagai hakim, sebagai penentu kebijakan, otomatis tahu barang bener ya jelas tahu. Tuh, makul sebenarnya. Kok sampai mboten paham karena kapasitas akal kitanya yang tidak diilmui. Tuh, tidak dibangun dengan ilmu ketika menyerap kandungan Al-Qur'an sehingga seolah-olah nggak makul. Tuh, kitanya yang kapasitas kitanya yang tidak bisa mampu membaca kemakkulannya Al-Qur'an Kang. Ya iya. Blek yang mikire. Mas Gufan tuh nantinya akan tenggelam dengan Allah, bihi dengan al-haq. Tuh. Walahan ilaihi. Walahanku artinya apa? Ngeromel, ngerti ngeromel betul? Ngeromel ku lamun anu kok nyeploke ngomongnya ku mono bae. Yes. Dermemel yuk kepada Allah terus. Nggak jauh ubahnya sampean harus aki demen ya, aki ngobrol karokin ngobrol ngangkan, karokin ngobrol ngangkan. Kedanan lah menanu. Orang kalau sudah cinta pasti banyak diobrolkan, pasti. Ketemu Kang Asep ngobrolkan Fatimah, ketemu karo Kang Is ngobrolkan Fatimah karena cinta berat sama Fatimah, umpama seperti itu. Nah ini judulnya cinta berat dengan Allah ya, akhirnya ngobrolnya ke sana terus. Tuh, dermemel dewek lamun anu kok. Ati ku wis hub yang luar biasa. Tuh. Dan waktu ali-ali gampang. Mutahakikon hale betul-betul nyata. Tahkik mutahakikon hale betul-betul nyata. Ka'annahu koyo-koyo sesungguhnya si salik iku baina yadaihi seolah-olah selalu berdampingan. Yo kalau sudah connect tuh Bang. Bagian wonge ado ning Jakarta kan katone anu ning kene. Iya betul kan Sep? Kekasihnya ada di Jakarta. Kayak kok aduh ning ngarepan bae ya. Nah, istilah itu tuh bagus, jauh di mata dekat di hati. Kekatonen bae Mang. Ari wong demen ku kekatonen bae. Tuh, kekatonen bae. Asalnya kan demen beli. Nah, ini pun begitu. Digedak. Nah, ini. Mutahakikon ka'annahu baina yadaihi. Fayabko. Wakila ikila ya. Kila ada satu berita lagi, ada satu informasi lagi. Awalu mabadi isalik ayuk siro adzikro bikolbi. Awal permulaan seorang santri ketika sudah mencapai makom seperti itu banyak menyebut dalam hatinya yang dicintainya.
walisanihi dan diobrolkan secara luas, bikuatin dah, bikuatin dengan semaksimal mungkin. Sebisa lah menurut ketemu siapa bae diobrolaken, ketemu siapa bae diobrolaken, saking senenge lah menurut koma. Ada wong seneng kan wis ngono, blemaido, ya nggak blemaido pasti banyak diobrolkan karena ada rasa cinta. Hatta yasri sampai berjalan opo adzikru, sebuah ungkapannya, zikirnya sampai meresep fi a'dha'ihi, dalam saraf-saraf tubuhnya, dalam anatomi tubuhnya, wa urwatihi dan saraf-sarafnya, sampai mendarah daging. Lamun jare wong Jawa iki mau demene sampenan wis cinta mati lah menan. Cintai cinta mati, mendarah daging sampai darahnya itu sampai betul-betul berpotensi zikir kepada Allah. Saraf-sarafnya semua aktif, mendarah daging sampai tekanin sumsum lah. Nah, ini orang yang seperti itu tuh masya Allah. Maka jelas jasadnya kan singgat belewani mangan. Ya iya, karena spirit Allah yang setrume kemanjing abe ning jero tubuh. Makanya jangan aneh ketika para aulia dodok 3 tahun ning kali tuli beli dipangan apa-apa, beli kembang apa, karena spirit jiwanya itu neresep sampai ning saraf-saraf anatomi manusianya. Ya akhirnya tetap kuat kan, karena powernya sing dhuwur. Hari kula kan delenge kan power ning kene bae. Dari para aulia delenge munjuk, power iku munjuk. Boleh mengisor. Berarti niku lebet kangge penjelasan ashabul kahfi gitu. Ashabul kahfi saged. Saking mudine kalau Dengan kali jaga, si Abdul Qadir banyak kisah-kisah bahkan Muhammad teladan. Ya, Itu yang seperti itu yang sering kita lihat fenomenanya tuh, dan itu nyata, bukan hal yang sulit. Urwatihi wayastaqilu apa wayastagilu, wayastaqilu akhirnya menyendiri. Wayang takilu tuh. Oh, wayang takilu ya. Wayang takilu akhirnya berpindah opo adikru dari ucapan dikir ila qalbihi, dalam hatinya, fakhina idin, dengan demikian setelah berpindah tadinya di mulut lantas dikir di qalb, yaskut akan diam opo lisanuhu. Jadi akhirnya ketika sudah tertanam rasanya dalam hati, kayak mulutnya diam tapi hatinya yang dikir terus, dikir qalb. Waya beko qalbuhu, akhirnya tetap opo qalbuhu, jiwanya iku zakiron, selalu berzikir biqauli Allah Allah, otomatis refleksnya Allah terus. Tuh. Nada deringnya ke Allah Allah. Lamunan HP kok iya. Nada dering jiwanya tuh Allah Allah terus. Ari golongan sampai kan nada sakitnya tuh di sini kan, kalau nada deringnya Ayu Ting Ting kan nada deringnya tuh. Kalau ini nada deringnya betul-betul connect sampai begitu, sampai berdering terus nada deringnya tuh. Nanti kalau sudah sampai ke qalb sudah sampai dalam lagi sampai roh, ya sudah sumut nantinya tuh. Apa maknanya ya? Lamun anu kok sirna nantinya tuh. Dengan sendirinya sirna. Jadi dianya merasa nggak ada, yang ada hanya huwallah. Iya. Karena kita belum iman terhadap sifat karakter fana, maka tidak akan bisa menemukan wujud Allah. Tuh. Kalau kita bisa iman dengan karakter fana, nanti kita bisa merasakan wujud Allah.
golongan kula-kulaanku bisane beli ngerasa nang wujude Gusti Allah ku sebab wujude kula iku kandel. Tuh, eksistensi kula iku mendominasi sehingga eksistensi Allah kabur nilainya. Masih pengen nongol kula kok tadi katon, paham nih Gusti Allah. Lamun wis paham, demen masa wurunga mang. Lamun wis paham. Ya weru wong ayu suki masuk kepencut. Iya kan? Kan untuk Kang Mati. Ya iya kalau sudah paham Allah pasti kepencut, pasti demen. Kenapa sampai nggak kepencut? Ya karena kita nggak paham. Persoalannya Kang Fani. Karena kita nggak paham. Bisanya kita beli demen karena beli paham. Tapi jika lo paham, wah dijamin pasti akan demen. Dijamin 100%. Akan cinta. Nah, makanya karena kita itu belum paham, kita berusaha mengenali orang-orang yang sudah paham. Siapa? Para aulia, para ambiya, termasuk mendekati karya-karya ini tuh, belajar memahami kita tuh orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Seperti doa Nabi kok. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika. Kalau kita belum bisa langsung mencintai Allah, tolong perkenalkan aku dengan orang-orang yang sudah bisa mencintaimu ya Allah. Kan gitu. Nah, di antaranya ya beliau-beliau inilah sosok-sosok yang betul-betul sudah teruji secara kualitas, memiliki makom mahabbahnya tuh para aulia, apalagi para ambiya ya nggak disangsikan lagi. Tuh sederhananya seperti itu. Kalau kita banyak mengkaji karya-karya para aulia dengan kajian yang sensitif, kritis, insya Allah dengan sendirinya akan tumbuh rasa cinta. Nantinya begitu. Ya relatif kadarnya cinta tergantung pahame. Hari pahame kandel, yo kandel maning demene. Hari pahame ramyang-ramyang yo demene ramyang-ramyang maning. Sesuai kepahamane. Ya sesuai weruhe lah lamun kok. Lamun weruhe jelas, gamblang, wah ya jelas mening. Tege ku lamun kok teg ning ati ku beda. Hari urus kadon kan kayak mereneng tapi yo masih lambat-lambat kan. Tapi lama ada par, waduh masya Allah, teg langsung. Teg. Wayab kokolutin Allah batinan dalam spiritualnya, dalam jiwanya, ma'a adami ru'yatihi ing dalam sertane orang ningali si salik lidzikrihi dalam penyebutannya sampai tidak merasakan ungkapan nyebutnya sampai blek rasa. Saking enaknya sampai blek rasa nyebut. Tuh. Jadi saking enaknya sampai blek rasa nyebut sampai kelalen ning dikirane ku kelalen. Tuh. Mungkin pada akhirnya hanya ada hu. Ya artinya lamun anu kok dalam surat itu sampai blek waco. Kang kewaco ku katone kuwen kabeh lamun anu kok. Sampai teksnya nggak terlihat. Ya dikir kan teksnya. Allah masih teks. Sampai hilang teksnya tuh. Yang ada hanya rasa nantinya. Bisa ketemu yang jenenge rasa deh. Ya kan? Ya seketemu rasa yang dia rasakan itu apa? Sampai hilang. Teksnya sampai hilang. Yang ada hanya rasa. Terus sampai ada muru'yatihi lidzikrihi. Sampai beli merasakan dirinya itu melihat dikirnya. Tuh, sampai wiridane ku hilang. Jare bangsane kok ya sampai beli ketenger lah. Sampai beli merasakan dia yang dikir. Berarti yang ada apa? Huwallah al-madkur.
Az-zakir wal madkur huwallah, sampai dianya sirna. Jadi yang zikir dan yang dizikiri itu Allah. Nantinya dheweke sirna. Sehingga terjadi az-zakir wal madkur huwallah. Asyakir wal maskur huwallah. Al-fa'il wal maf'ul huwallah. Jadi Allah semua. Nah, ini makom fana tuh seperti itu. Makom fana namanya. Ada teorinya ya, ini satu bukti teori fana. Jadi bukan hal yang aneh dan yang angel, enggak, bisa. Sumayaskunu qalbuhu, lantas stabil, tentrem, tenang, anteng apa qalbuhu, jiwanya salik, wayabko, sehingga langgeng, istiqomah, continue, mulahidon, hanya melirik, limatlubihi, dengan Allah yang dicarinya. Jadi yang dilirik sing digulati hanya Gusti Allah. Kegulate mung mana bae. Mustagrikon kang tenggelam bihi, dengan Allah, makufan alaihi, yang tawaf, mengelilingi, berputar-putar, mondar mandiriku, alaihi, mencari Allah dan kepada Allah. Masyhufan, kelengleng, kesemsem, ilaihi, kepada Allah. Musyahidan lahu, dan betul-betul merasakan lahu, kehadiran Allah tuh. Jadi ketika merasakan hadirnya Allah tuh, dirinya nggak ada, ya hanya Allah yang musyahid. Sampai dianya nggak merasa ada. Inilah makom musyahadah. Ini pun buahnya cinta loh Kang. Coba sampai lamun demen ketumplak-blak, ya wis kayak beli awak, anak bojakun bae Kang nongol. awake dheweke sampai beli nongol kan. Ya dalam jiwanya tuh yang muncul tuh. Bimusyahadati summa yabqa an kulliyatihi yafna, ya summa yafna, terus dia sirna, tenggelam, sirna an kulliyatihi, secara totalitas tuh, sehingga nggak merasa wujud. Si salik nih, si santri nih, bikulliyatihi, totalitas, hatta ka'annahu, sehingga koyo-koyo setuhune santri mau salik iku fi hadrati ayat limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahar. Liman, untuk siapa, al mulku, tawi semua kerajaan, al yauma, hari ini, lillahi, iku utawi muluk, iku lillahi, milik Allah, al wahidil qahar, zat yang satu, yang sangat diktator, qahar, makso. Jadi Gusti Allah kok beli lembut baik Kang, galak tuh dibila galak. Memaksa ya? Iya, maha qahar. Qahar itu diktator, boleh istilah sih, bebas. Jangan sampai kita itu salah menyikapi Allah. Ini kalau sudah begini nih, sudah di lamunan kok dipaksa, lamunan dipaksa nih Gusti Allah, lamun wis tekan ning hadroh tuh. Ya wis berdampingan dengan ayat ini, limanil mulku yauma lillahil wahidil qahar. Ya dianya ngelempur kan, udah bisa apa-apa wis. Sirapan apa mene-mene, pan ngaku anak. Ya wis udah bisa ngomong, akhirnya tenggelam. Tuh. Akhirnya hanya Allah dan Allah. Ilham dan ilham yang muncul nantinya tuh Kang Pan. Kamu pun bisa para wali duwe ilham ngomong lamun wis fana. TK itu perjalanan TK-nya aulia tuh fana. TK-nya mau koten mah. Semono berarti ku TK itu, TK-nya begitu para aulia tuh. TK-nya begitu. Apalagi intiha kan. Intihanya ya liko, hubbul liko, seneng mati. Intihai lo. Jadi lamun wis TK dadi, engko lamun anu kok lulusnya kok kepengennya mati. Tuh.
Sudah pertemuan ya. Kepengen gage kawinan lah anu kok Kang Mukti. Bersanding. Kepengen gage bersanding. Amin. Nah, itu surat Fatir ayat berapa? Ayat 6 dah. Ya, mungkin semanten mawon kajian malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pernah nanya status ya Kang Fan. Being alone doesn't mean lonely, but Allah always with me. Artinya Mana? Ya bebas ya. Sendiri. Ya. Sendirian.